Be creative or die. Kuliah online yang kreatif, mudah, dan murah. Saya Imadi Andi Arsana dari Jogja. Ceritanya berawal dari tahun 2013 ketika saya masih sekolah di Sydney waktu itu, saya lagi S3. Ada seorang kontak saya untuk memberikan kuliah dari Sydney ke Sorong, Papua. Di teman ini seorang dosen di Sekolah Tinggi Perikanan di Sorong sana. Dia ingin mengadakan satu kuliah yang pengisinya itu berasal dari seluruh dunia. Dan saya dipilih oleh dia, saya merasa terhormat sekali untuk bisa memberikan kuliah itu. Saya langsung iakan, kenapa kali ini menantang bagi saya. Saya kemudian menyanggupi memberikan kuliah yang disebut waktu itu sebagai telekonferensi saintifik dari Sydney ke Sorong. Materinya adalah tentang perbatasan, batas maritim ketika itu. Yang menarik adalah ketika saya sudah jalani, dia kirimkan foto, ternyata situasi kelasnya seperti ini. Luar biasa. Ruangannya sempit, fasilitasnya terbatas sekali, tapi dia semangat sekali melakukan itu dan ingin melakukan perubahan gitu, sampai melibatkan orang-orang dari seluruh dunia. Saya salah satunya. Itu sebuah kehormatan karena itu menyentuh sekali. Saya tulis di blog saya berikan judul waktu itu Sekelumit Ilmu untuk Papua. Saya tulis di paragraf terakhir, tidak boleh lagi jarak Papua yang jauh dari Jakarta dijadikan alasan sayupnya suara mereka sehingga tidak terdengar. Meski sekelumit, saya merasa senang telah ikut berbagi ilmu pada saudara-saudara saya di Papua. Bagi saya, tanpa mereka, Indonesia tidak akan pernah tampil seutuhnya. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi tulisan ini kemudian viral. Sampai suatu hari saya mendapatkan mention dari seseorang, ingat ini tahun 2013, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu bagi saya luar biasa, bagaimana Bapak Presiden sendiri mengapresiasi tindakan itu. Nah, apa yang tadinya saya pikir sebagai hobi saja, hal-hal yang tidak terlalu serius, ternyata itu bisa menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Paling tidak itu bisa dinotis oleh seorang presiden. Jadi kalau ada orang tanya ke saya, bagaimana sih kesan Anda tentang kuliah online? Ini kesan saya tentang kuliah online. Teman-teman mungkin sekarang bisa melihat bahwa media yang kita pilih hari-hari ini adalah media yang tidak biasa. Kalau dulu generasi kami atau mungkin sebelum saya memilih TV, tapi sekarang mungkin tidak. Dari 140-an orang yang saya tanya, 130 lebih memilih YouTube, itu lebih dari TV. Apa yang ditonton orang di YouTube? Ternyata yang ditonton orang di YouTube adalah program TV. Yang trending di YouTube adalah Tonight Show juga, Indonesian Idol juga, Rumah Uyah juga. Walaupun sekarang kalau kita hari ini lihat yang trending di YouTube itu adalah Aisyah, istri Rasulullah ya, jadi Syakir Daulah salah satunya. Yang trending ternyata adalah banyak sekali program TV. Kenapa orang nonton YouTube padahal yang ditonton adalah program TV? Berarti kesimpulannya adalah ini bukan soal programnya, bukan soal kontennya, tapi soal waktu. Karena orang bisa menonton di YouTube kapan saja, tidak seperti di TV yang dijadwal. Mengapa? Ternyata karena sifat dasar manusia. Kalau bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Ini prinsip dasar kemudian yang salah satunya dipercaya oleh Fisk 2017 menuliskan, prinsip dasar pendidikan di era revolusi industri 4.0 salah satunya adalah learning should be anywhere anytime. Jadi peserta dan pengajar itu harus merasa belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Makanya muncullah kemudian penyedia jasa pendidikan seperti Khan Academy. Khan Academy ini adalah sebuah situs yang bisa memberikan pelajaran secara gratis, berbagai macam pelajaran dijelaskan dengan cara yang sederhana dan sangat mudah dipahami. Ada Udemy, universitas yang berbayar sangat murah. Ada Ruang Guru, ada edX yang didukung oleh universitas terkenal seperti MIT. Ada kanal pengetahuan UGM juga misalnya. Selain konten yang bagus dan harus bagus, yang paling penting dari semua itu adalah ini semua direkam sehingga orang bisa datang ke situ lagi untuk mengulangi, untuk belajar lagi. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa dijelaskan sekali mengerti, ada juga orang yang perlu penjelasan 10 kali baru bisa mengerti. Jadi 9 prinsip dasar pendidikan menurut Fisk adalah: 1, dia harus anywhere, anytime. Kedua, dia harus personal. Orang itu beda-beda kemampuannya, jadi harus ada sentuhan personal kepada masing-masing peserta didik. Harus fleksibel dalam delivery. Kalau dulu kita terbiasa dengan papan tulis hitam dengan kapur, sekarang kita dihadapkan pada YouTube, Zoom, Webex, Google Hangout, WhatsApp, Skype, TeamViewer, dan Schoology, macam-macam. Apakah kita mampu beradaptasi dengan semua itu, atau kita adalah orang yang tetap saja menggunakan ini?
overhead projector. Selanjutnya, relasi antara dosen dan mahasiswa atau siswa adalah seperti peers and mentors, seperti teman setara, tidak atasan bawahan. Selanjutnya, kita harus katanya mengajarkan why. Kenapa kita belajar ini? Bukan mengajarkan bagaimana caranya melakukan sesuatu, tapi mengapa kita melakukan itu. Karena sekarang katakan teknis, software, alat, semuanya bisa berubah dengan cepat. Kalau kita ajarin mahasiswa atau siswa kita tentang sesuatu, bagaimana cara mengoperasikan sesuatu, ilmu itu akan cepat sekali basi karena 6 bulan, 3 bulan, atau 2 minggu lagi softwarenya ganti, alatnya ganti. Jadi ajarin mereka why, kenapa mereka belajar sesuatu itu. Nah, dia harus ada practical application. Yang kita ajarkan di kelas itu apakah ada implikasi praktisnya, apakah ada penerapan praktisnya atau tidak. Matematika contohnya, kita biasa melihat grafik yang tidak jelas dengan lengkung-lengkung atau lurus tanpa kita tahu apa maknanya sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang grafik ini mungkin dulu tidak begitu berarti, sekarang banyak sekali orang yang mengutipnya dan menganggap ini berarti. Karena apa? Karena grafik ini bisa menjelaskan bagaimana fenomena COVID-19 di seluruh dunia. Kita sekarang mengenal dengan sangat baik istilah flattening the curve. Bagaimana grafik-grafik ini menjelaskan bagaimana kita harus social distancing atau diam di rumah, karena itu yang bisa menyelamatkan kita dan segala macam. Grafik ini menjadi bermakna sekarang karena ada aplikasi praktisnya, karena dia berperan bagi kehidupan kita di masyarakat. Kita harus beruntung dan berterima kasih karena kita memiliki anak-anak muda seperti Jeremy Pollin. Dia adalah orang yang ahli matematika. Pembawaannya sangat gaul, dia tampan juga dan dia digandrungi anak-anak muda, tapi dia membawakan hal-hal yang serius seperti matematika. Kita perlu guru-guru seperti anak muda ini yang cerdas, bisa menyampaikan dengan gaya yang anak muda juga sukai gitu. Selanjutnya harus berupa modular. Jadi apapun yang kita desain, dia harus pelajarannya berupa modul-modul sehingga setiap orang mengerjakan modul itu merasa telah mencapai sesuatu. Oke. Selanjutnya harus ada student ownership. Kalau kita berhasil membuat mahasiswa kita atau siswa kita merasa ini tugas saya, ini bukan tugasmu yang saya kerjakan, tapi ini tugas saya, itu berarti PR yang kita berikan akan dikerjakan yang lebih baik karena dia sedang merasa mengerjakan proyeknya sendiri, bukan mengerjakan apa yang disuruh oleh dosen atau gurunya. Yang terakhir adalah kita harus mengevaluasi, bukan menguji. Karena evaluasi dan menguji itu beda. Menguji itu tujuannya satu, mengatakan kamu buruk atau baik, kamu lulus atau tidak, itu menguji. Tapi evaluasi punya satu tujuan, memperbaiki. How can we improve this? Itu pertanyaannya. Lalu pakai apa tadi setelah kita lihat prinsip pendidikan dan segala macam, apa yang kita pakai untuk menentukan semua itu, apa yang kita pakai untuk bisa mengajar atau melakukan pendidikan secara kreatif. Kalau saya orang yang tidak terlalu tergantung kepada alat sebenarnya, saya bisa menggunakan apa saja, atau bagi saya apapun alatnya bisa digunakan asal kita kreatif menggunakannya. Google Hangout jelas bisa digunakan. Saya beberapa waktu lalu pernah diminta mengajar di Manado dari Jogja karena saya tidak bisa datang ke sana. Saya tawarkan untuk mengajar dengan Hangout. Ini hasilnya. Oke, saya terus terang ini kurang begitu jelas tadi, tapi saya coba merekonstruksi dulu pertanyaannya, Pak. Kalau ada kapal berbendera Malaysia, tapi awaknya orang Indonesia, gitu ya, Pak? Betul ya? Ada juga kapal berbendera Malaysia, awaknya Thailand atau Myanmar, gitu ya? Saya juga pernah menggunakan live YouTube, jadi mahasiswa saya bisa melihat saya seperti melihat YouTube biasa. Saya mendeliver, saya membawakan mata kuliah atau pembelajaran di situ. Sangat mudah. Saya juga pernah membuat live YouTube, tapi kalau yang tadi menggunakan hanya wajah saya yang kelihatan, sekarang ada materi kuliah saya, ada PowerPoint di situ, ada presentasi. Itu saya gabungkan YouTube dengan OBS misalnya. Kita bisa juga menggunakan Webex, yang saya sering kali gunakan di UGM. Kami menggunakan Webex untuk perkuliahan secara resmi. Zoom juga digunakan, saya sering menggunakan Zoom, walaupun sekarang memang concernnya adalah soal security. Tapi kalau guyon saya, terus terang ini guyon ya. Kalaupun orang ingin menyusup di acara saya kan kuliah ya. Apa sih hal buruk yang bisa terjadi kalau ada orang menyusup ke kuliah saya? Ya paling dia jadi pintar kan. Oh, that's kidding. Tapi maksudnya Zoom adalah sesuatu yang bisa kita gunakan juga. Atau kita bisa mengunggah video-video kita yang sudah kita rekam tadi di YouTube sehingga orang bisa lihat kapan saja. Saya juga kadang live di Instagram. Jadi kalau saya mengajar di kelas, lalu saya berikan videonya, mereka tonton dan segala macam, nanti untuk tanya jawabnya saya gunakan live Instagram. Sebenarnya live Instagram juga tidak bagus dalam arti tidak istimewa, tapi kenapa dia menjadi menarik? Karena Instagram itu dipakai oleh hampir semua anak muda. Ketika anak muda merasa Instagram adalah bagian dari hidupnya,
yang bisa digunakan untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, sekarang tiba-tiba hal yang digunakan untuk bersenang-senang itu bisa dia gunakan untuk belajar. Itu sensasi baru bagi mereka. Jadi, bagi saya yang paling penting adalah kreativitas. Creativity matters. Saya punya prinsip, tiada rotan akar pun jadi. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus gunakan itu. Saya pernah pinjam ruangan di Tempo karena saya sedang rapat di Tempo dan harus memberikan kuliah ke Jogja. Internet saya bermasalah dan segala macam. Saya pinjam ruangan, saya pinjam internetnya di Tempo juga. Minta tolong sama orang di sana. Gak apa-apa juga. Dan ketika itu saya jelaskan kepada mahasiswa, mereka timbul perasaan yang positif bahwa saya telah berusaha dengan baik ketika mau mengajar gitu. Saya lagi di bandara, ingin mengajar tetapi koneksi kurang bagus waktu itu. Saya rekam, lalu setelah saya rekam saya upload ke YouTube. Akhirnya bisa koneksinya, upload ke YouTube. Nah, saya mengupload ke YouTube itu dalam keadaan saya harus boarding segera. Bayangkan saya jalan dari ruang tunggu ke pesawat sambil upload, dan saya bisa mengupload itu beberapa menit sebelum naik pesawat. Lalu saya share linknya kepada mahasiswa untuk mereka tonton. Saya juga jelaskan itu kepada mereka, situasi itu saya jelaskan sehingga kemudian mereka muncul apresiasi lebih tinggi. Karena ini bukan soal konten saja, tapi ini soal usaha. Saya mengajar dari Amerika ke Jogja. Kenapa gambarnya kamar mandi? Karena memang saya mengajar dari kamar mandi. Kenapa dari kamar mandi? Karena kuliahnya waktu itu jam 2 siang di Jogja, yang artinya jam 2 pagi di Amerika. Makanya agar saya tidak mengganggu orang yang tidur di dekat saya di hotel, saya lakukan itu dari kamar mandi. Dan begitu itu saya ceritakan kepada mahasiswa, mereka memberikan apresiasi. Mungkin studionya bagus, mungkin fasilitasnya lengkap. Enggak juga, saya tidak lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan orang lain. Saya tidak ada meja, kadang-kadang kalau misalnya matahari pencahayaannya kurang bagus, ya sudah saya gunakan kursi, saya tumpuk kardus bekas, lalu saya taruh laptop di atas kardus itu. Nggak apa-apa juga. Berikutnya, menurut saya kita harus kreatif dengan cara interaktif. Harus ada kesempatan mahasiswa kita atau siswa kita itu untuk bertanya kepada kita, untuk memberikan masukan kepada kita. Tetapi masalahnya begitu kita minta mereka bertanya, belum tentu semuanya mau. Karena mungkin mereka malu, karena mungkin mereka tidak ingin dituduh mencari perhatian, karena mungkin mereka tidak ingin dituduh sok dekat dengan dosennya. Begitu situasi yang kita hadapi hari ini. Makanya saya memberikan mereka kesempatan untuk bertanya dan berkontribusi melalui fasilitas yang anonimus. Jadi melalui fasilitas yang mereka tidak perlu tulis nama. Dengan cara apa? Dengan memberikan kuis secara online yang mereka bisa jawab langsung dari HP-nya, bisa sambil tiduran kalau kuliah online, atau bisa sambil iseng kalau dia kuliahnya offline, misalnya di meja segala macam. Saya bilang, keluarkan semua HP-nya, taruh di atas meja dan silahkan digunakan. Dia bisa menjawab itu misalnya dengan Mentimeter, dengan Kahoot, dengan Slido, Twitter, Instagram, semua fasilitas bisa kita buat dan itu mudah, itu gratis, membuat mahasiswa kita bisa bertanya atau berkomentar detik itu juga dengan HP-nya tanpa harus angkat tangan, tanpa harus bicara, tanpa mereka malu. Ini juga bagus ketika mereka ingin bertanya misalnya. Mereka jadi tidak malu apakah pertanyaannya terlalu sederhana atau terlalu bodoh misalnya. Karena bagi saya tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh atau terlalu sederhana. Semua pertanyaan bagus dan kita harus jawab dengan sangat baik. Nah, jadi menggunakan fasilitas ini bisa membuat kita jadi berinteraksi dengan mahasiswa kita dengan rate yang lebih tinggi. Nah, memang ini salah satu pengalaman saya. Kalau kita menggunakan Google Form, mereka bisa menjawab atau mengetik sesuatu di belakang atau di rumahnya kalau ini kelas online, tanpa kita tahu siapa yang mengetikkan, siapa yang punya tulisan itu. Maka mereka jadi lebih berani. Mereka jadi bisa mengatakan misalnya kekecewaan mereka terhadap kita atau terhadap jurusan atau terhadap universitas secara jujur. Karena kalau kita tanya di depan kelas, mereka nggak mungkin ngomong seperti ini. Atau ada juga yang mengatakan pernah terpuruk misalnya, tetapi enggan bercerita kepada keluarga. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan kuliah atau pembelajaran, tapi kita jadi tahu persoalan mahasiswa atau siswa kita. Ada juga yang bilang pernah dilecehkan ketika masih di bawah umur. Ini kan mengerikan sekali. Bukannya berarti kita akan mengatasi persoalan itu, tapi paling tidak kita menjadi orang yang lebih berempati ketika mengajar, karena kita tahu mahasiswa kita menghadapi persoalan gitu. Walaupun ada juga yang mulai komentarnya macam-macam dan agak ngawur, nggak apa-apa juga. Ini berarti kita mendekatkan diri dengan mereka. Ada yang bilang begini, pengen beli Sephora tapi mehong. Apa itu artinya saya nggak tahu. Tapi kalau saya tanya pada orang yang gaul, pengen beli Sephora. Sephora itu salah satu brand kosmetik kalau tidak salah, tapi mahal katanya. Ini curhat-curhat biasa. Ada juga yang bilang, mundur dikit pak, saya nggak tahu maksudnya apa. Ternyata kemudian ada yang meneruskan, gantengnya kelewatan. Well, ini menurut saya lucu walaupun agak absurd, tetapi artinya itu menunjukkan kita berhasil untuk mendekatkan diri kita kepada dunia mereka, dan itu mereka apresiasi sekali. Banyak hal yang akan terselesaikan karena kita dekat.
Kemarin saya tanya anak saya, apa sih menurut dia atau bagaimana sih menurut dia guru yang bagus itu? Dia bilang, you have to be unpredictable ya. Jadi guru itu harus tidak mudah ditebak katanya. Unpredictable. Apa sih artinya unpredictable itu? Artinya ya kita menawarkan sesuatu yang tidak biasa. Contohnya seperti ini. Saya sering datang ke kelas dengan menanyakan, apakah Anda tahu ada mesin yang bisa mengubah rumput menjadi daging sapi? Mereka berpikir sesuatu yang canggih sekali. Lalu saya tampilkan mesinnya seperti ini. Seekor sapi. Itu mesin yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu namanya unpredictable, tapi benar gitu. Itu membuat orang berpikir kemudian. Kita nggak sendiri ketika zaman COVID atau kuliah dari rumah atau bekerja dari rumah ini. Banyak orang melakukan hal yang sama, atau semua orang melakukan hal yang sama. Maka kita bisa saling bantu sebenarnya. Nah, kemarin beberapa waktu lalu ketika saya kelas, ini kelasnya waktu itu masih kelas biasa ya. Saya undang teman saya untuk jadi dosen, jadi guru tamu secara online. Lewat Skype ya hadirnya, dan dia bisa ngajar dan berbagi dengan mahasiswa. Luar biasa. Kemarin saya juga baru tanya seorang duta besar kita di Berlin, saya mau ajak beliau kolaborasi untuk mengisi kelas saya. Beliau setuju banget, dan beliau bahkan bilang kalau bisa silahkan diumumkan kepada publik biar banyak orang yang tahu. Ini luar biasa. Ternyata kalau kita mencoba mendekati orang-orang yang kita pandang memiliki satu potensi, bisa jadi hasilnya luar biasa. Kita nggak pernah tahu. Jadi setelah semua teori itu, yang paling penting let's do it. Mari kita lakukan. Ini saya berikan satu skenario ya. Kalau kita mengajar katakan 1,5 sampai 2 jam, maka saya biasanya menyiapkan begini. Saya bikin videonya untuk pembelajaran atau presentasi saya. Kenapa perlu bikin video? Karena saya takutnya kalau langsung semuanya, kalau live gitu ya, koneksinya nggak bagus dan segala macam, ada yang nggak bisa nonton. Maka saya buat videonya, lalu saya upload di YouTube, mahasiswa nonton, di situ dia bisa bertanya, digunakan Google Form. Google Form itu membuat mereka bisa bertanya tentang apa saja ketika mereka nonton video. Nanti baru ada sesi live. Saya memproses atau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, setelah sesi live itu kemudian ada quiz. Quiz itu tujuannya untuk menandai bahwa mereka sudah berpartisipasi, mereka belajar sesuatu, dan ada nanti 1 atau 2 pertanyaan sederhana yang mereka jawab. Itu salah satu tujuannya untuk kita menunjukkan presensi atau kehadiran mereka. Oke, jadi intinya adalah kalau kita mau, banyak hal yang bisa dilakukan dan semuanya ada. Yang paling penting dari semua itu adalah totalitas. Kenapa? Karena semua fasilitas ada, kita nggak perlu beli, kita nggak perlu bayar, semuanya gratis. Hanya totalitas yang diperlukan dari sisi kita. Tahun 2020, dunia sedang menghadapi persoalan. Pertanyaannya adalah, di tahun 2030 nanti, atau 2050, apa yang akan mereka ceritakan tentang kita, tentang dunia sekarang ini? Apakah mereka akan bercerita guru-guru dan dosen waktu itu bahu-membahu memajukan pendidikan meskipun mereka dalam keadaan sulit, atau mereka bahkan tidak mengingat siapa nama kita? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih.